Nggak kan bisa, gampang sekali ketemu karena ini kan digital. Zaman sekarang cash. sangat bisa. Tetapi kan ada yang melempar uang pakai cash begitu. Nah, ada yang kripto masalah kan. Iya. Pak Ponto, tadi malam saya ikut dengan beberapa teman atau kita hampir 50 teman bertemu dengan Pak Safri, Menteri Pertahanan, dan itu kan banyak yang off the record. Dan bahkan kita tidak pernah bisa dapatkan gambaran tentang siapa dalangnya. Jadi kita banyak yang bertanya, teman-teman itu bertanya, tapi itu tidak terungkap di situ. Cuman ada beberapa hal yang dikatakan salah satu sebabnya itu kan karena ada kesenjangan ekonomi. Jadi digambarkan 60 keluarga menguasai perekonomian Indonesia. Kemudian kedua, ada semacam kelengahan aparat. Kemudian masalah intelijen. Kira-kira begitu, ada masalah di situ. Nah, itu saya bilang kan kita harus lihat, Bapak tadi sudah kasih contoh yang bagus, bagaimana kita harus memilah-milah dulu dari situ tadi. Tadi kan kita sudah ketemu, setelah kita pilah-pilah, lalu siapa yang paling memungkinkan dari itu? Nah, yang paling mungkin kita lihat lagi selama ini apa sih kebijakan yang diambil kalau kita bicara pemerintah. Kalau kita berbicara DPR, apa? Ya kita pilih lagi di situ. Itu sudah kerjaan intelijen begitu ya? Kan begitu kita bekerja. Based on data pasti ya? Iya, satu fakta yang kita lihat itu setelah kita membuat satu logika itu, baru kita mulai isi dengan data. Data ini masuk enggak ini? Kalau enggak, buang. Tapi lama terus. Setelah makin dekat baru kita dua kerjanya. Kita curi data atau kita terang-terangan penegakan hukum masuk situ. Artinya kalau dilihat dari pengalaman Pak Ponto, mestinya kalau betul ada dalangnya mestinya bisa diketemukan kan? Ya ketemu lah, Pak. Cuma masalahnya satu. Kalau kita main joker sama-sama pegang joker. Di situ soalnya. Kan itu. Ngeri. Soalnya. Jadi kita ketika berarti TST ini Pak tahu sama tahu. Masalahnya jadi Pak, ketika kita jadi itik view dengan eagle view kan beda. Iya. Itik view di sini. Itik view kan di sini. Eagle view dari situ. Apa eagle view kan lain cerita. Nah, kan begitu. Jadi memang bernegara ini tidak mudah. Pak Ponto, ini satu hal yang sebenarnya bisa dianalisa ya. Kan? Semua bisa. Tadi Bang Don sudah menyampaikan beberapa indikator itu yang merupakan bagian dari pekerjaan intelijen juga. Tapi kalau lihat pola-pola demo yang terjadi itu, kan Bapak bisa memilah, oh ini murni unjuk rasa masyarakat. Ini murni pasti ada sponsor yang menggerakkan. Kebaca nggak sih kriteria demo yang di sponsor itu kayak apa gitu? Ya, tadi kan sudah kelihatan. Kalau harus sponsor gitu. Ya kan tiba-tiba datang. Polanya kan kelihatan. Ada orang bilang Bekasi kemarin. Siapa yang datang? Bukan orang sini. Nah, berarti dari luar. Memang jalan kaki kalau dari sana. Pak Ponto, Pak Ponto, saya ingat tahun 98 kerusuhan. Kenapa saya kemudian begitu alert dengan kerusuhan yang sekarang ini? Karena tahun 98 saya jadi produser di sebuah televisi. Saya kemudian ada seorang penyiar namanya Nunung Setiani. Itu kan di mana-mana itu ada asap. Lalu kemudian di dalam laporan itu kita kemudian dapat laporan dari lapangan, terutama masyarakat ngomong ke studio, bilang bahwa kita di sini lihat ada orang masuk ke dalam mall lalu kemudian menjarah, tapi tidak ada petugas, tidak ada aparat yang mengawasi. Kan itu juga yang terjadi kemarin itu, makanya kita bilang pembiaran. Jangan-jangan ada pembiaran begitu. Iya. Kalau untuk aparat, kan aparat itu akan terkonsentrasi di mana yang perlu dijaga sama dia kan. Tidak semua tempat yang harus dijaga. DPR ya hanya DPR. Dia pusat perbelanjaan mungkin bukan prioritas ya. Benda akan prioritas. Tapi kan bisa menimbulkan peluang chaos ketika tempat-tempat seperti itu kemudian dijarah. Nah, itu yang diperhitungkan oleh penjara tadi kan itu. Karena dia sudah menghitung kalau aku ke sana di sini nggak ada. Udah kan dia sudah tahu. Itu yang wajib mutlak dijaga itu adalah tempat-tempat lambang-lambang negara, objek-objek vital. Nah, itulah yang terjadi kemudian. Tapi tempatnya Nafrauba kan enggak. Ya itulah yang terjadi kemudian kan itu. Kan begini, orang menumpang pada alasan, orang-orang ini sombong ngomongnya. Kan gitu kira-kira kan. Orang ini pongah sekali dan itu menyakitkan. Lalu kemudian itu didompleng
menggoreng untuk kemudian menjarah ke situ, bukan? Jadi ada alasan untuk tadi membuat orang merasa punya senasib sepenanggungan. Iya. Itu kan untuk memperlebar itu tadi rasa senasib itu. Jadi orang itu akan kehilangan kepribadiannya ketika dia masuk di situ. Betul. Dan termasuk mungkin kita kemarin semua termasuk ikut. Benar ini orang-orang terpaan informasi yang begitu masif ya. Itu saya lihat itu yang namanya YouTube. Coba lihat yang sidang DPR. Ini Bu Puan memarahi KDM dengan ini nih. Buka lagi, wah ternyata narasi yang sama, Sahroni yang memarahi KDM. Itu sudah direproduksi. Tapi kan sudah bukan memang dibuat sedemikian rupa. Nah, yang menarik saya ingin kembali ke cerita soal soal Reza Khaled. Karena kan disebutkan secara langsung oleh seorang menteri KKP yang namanya Tranggono. Dan gitu. Yang saya dengar ceritanya dari berbagai sumber dan itu sebetulnya sudah menjadi cerita umum. Kalau kemudian ditetapkanlah sebagai tersangka, jangan-jangan kemudian kembalinya itu ya dendam untuk kemudian mengumpulkan orang begitu untuk menimbulkan kerusuhan. Ya kalau bagi Reza kan dia bagi saya mana yang menguntungkan, mana yang merugikan. Kita kan tidak pernah tahu. Ketika dia berbuat itu, apakah memang dia berbuat sendiri, ataukah ada dipersilahkan oleh yang lain? Kan kita tidak pernah tahu. Nah, kalau untuk itu, memang yang bisa tahu betul kalau dia masuk di pengadilan baru bisa jelas. Baru bisa jelas ya. Sepanjang tidak di pengadilan, ya begini-begini saja, asumsi kita bermain di asumsi. Nah, kalau gitu sebelum itu lupa dong. Ini kan cerita bahwa ini tahun 98 ada TGF. Yang sekarang kita nggak bakal ketemu dalangnya sepanjang itu tidak dilakukan semacam tim independen untuk fact finding tentang demo rusuh ini. Kalau fact finding yang demo rusuh kan tinggal yang mana? Pembakarannya rumah Roni, pembakarannya Nafa Urba, atau yang mana? Atau fasilitas umum, fasilitas publik. Atau fasilitas umum. Nah, kalau kita juga ke sana nanti pertanyaan lanjut, untungnya apa? Beda kalau kita cari kenapa enggak orang yang mati ini kan? Iya. Enggak, masalahnya kalau ini dibiarkan gelap, itu akan tetap gelap. Ya, sebenarnya sejarah bisa berulang, Pak Bonto. Ya memang sejarah itu bisa berulang karena kita mengulangi perbuatan itu terus. Dengan pola yang sama. Kita sudah buat aturan itu yang jelas seperti ini loh. Izin. Lah kemarin izin aja tiba-tiba nongol. Lah itu. Betul. Sudah dibilang kamu izin. Oh, izin itu bukan izin, pemberitahuan itu membatasi kebebasan. Tidak dilarang, bahkan dilakukan pada malam hari yang sebetulnya nggak boleh kan? Di atas jam 18 jam ini tidak boleh. Untuk apa? Sebenarnya untuk begini ini. Biar supaya mencegah kita ada penyusup ya. Jangan sampai ada yang datang, ada sampai yang ini. Kalau kita sudah tahu, ini akan ada yang lain. Yang lain-lain siap-siap ya, jangan sampai ada yang datang ke tempatku. Kan begitu. Tapi ada satu yang tidak boleh kita tolak kedatangannya. Kita ngopi dulu. Kita break dulu, Bang Don. Tapi kopinya kopi sehat, Pak Bonto. Pemirsa jangan kemana-mana, Don segera kembali sesaat lagi.